Bab 2562. Ujung dunia. Tidak tertarik pada uang lagi. Mileye terdiam. Pada saat ini dia merasa hatinya sedikit sesak, yang sangat tidak nyaman. 20,1 miliar. Pemuda yang berada di kejauhan tiba-tiba tertawa, "Kamu pelit sekali." Saat berbicara, dia menatap wanita di atas panggung dan berkata dengan bangga, 30 miliar. Quincy yang berada di samping Mileye berkata, "Kamu sebut saja, sebutkan. Apapun sesuka hatimu. Sebutkan apapun sesuka hati." Mileye tersenyum simpul, 301 miliar. 301 miliar. Hanya bertambah 100 juta saja. Pemuda itu menatap Mile, 40 miliar. Mileye segera berkata, 40,1 miliar. Pemuda itu menyipitkan matanya, 50 miliar. Mileye tertawa dan berkata, 50,1 miliar. Pemuda itu menatap Mile, "Apakah kamu tahu 50,1 miliar itu berapa?" Mileye menggelengkan kepala, "Tidak tahu." Pemuda itu menatap Mileye dengan tatapan dingin, "Tidak tahu kamu masih sebut." Mile merasa sedikit bingung, memangnya tidak boleh sebut jika tidak punya uang. Ketika mendengar ini, sudut mulut semua orang di aula berkedut. Sialan. Tidak punya uang masih berani sebut. Pemuda itu menoleh untuk melihat wanita di atas panggung, "Tidak punya uang boleh sebut." Wanita itu tersenyum simpul, "Tuan, tidak punya uang memang boleh bersuara." Tentu saja, setelah kesepakatan selesai, jika pihak tersebut tidak dapat membayar, maka Paviliun Xianbao kami akan menghukumnya. Pemuda itu tertawa dan berkata, "Hukuman seperti apa?" Wanita itu melirik Quincy yang berada di samping Mileye, kemudian berkata, "Itu tergantung orangnya." Semua orang. Senyuman di wajah pemuda itu langsung berubah menjadi dingin. "Mengapa? Jika pihak tersebut memiliki latar belakang yang besar, apakah kalian tidak akan menghukumnya lagi?" Wanita itu tersenyum simpul, "Tuan, kamu dapat memilih untuk terus menyebutkan harganya atau tidak menyebutkannya lagi. Jika tidak, maka barang ini milik tuan yang berada di sebelahmu." Pemuda itu melototi wanita tersebut, "Bagaimana jika dia tidak punya uang?" Ekspresi wanita itu tampak tenang, "Itu akan menjadi masalah antara Paviliun Xianbao kami dan tuan yang berada di sebelahmu." Setelah hening sejenak, pemuda itu berkata, 60 miliar. Mileye yang berada di samping tersenyum dan berkata, 60,1 miliar. Pemuda itu menatap Mile, 70 miliar. Mileye segera berkata, 70,1 miliar. Pemuda menoleh untuk melihat wanita di atas panggung, 100 miliar. 100 miliar. Di aula, tiba-tiba menjadi sunyi. Ini bukanlah jumlah yang kecil, bahkan kekuatan super alam semesta Guan Xuan pun belum tentu bisa mengeluarkannya, setidaknya tidak mungkin mengeluarkannya dalam waktu singkat. Pemuda di depan ini ternyata berani meneriakkan 100 miliar, ini sungguh luar biasa. Pemuda itu menoleh untuk melihat Mileye dan berkata dengan nada memancing, "Lanjut lagi." Mileye tiba-tiba berdiri dan menatap pemuda itu dengan wajah pucat, 150 miliar. Semua orang. Ketika melihat Mileye seperti banteng yang marah, sudut mulut pemuda itu sedikit melengkung, 170 miliar. Mileye tiba-tiba berkata, "Aku tidak pengen lagi." Setelah berbicara, dia duduk kembali. Ketika mendengar ini, senyuman di sudut mulut pemuda itu tiba-tiba membeku, dan pikirannya tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Ekspresi semua orang di dalam aula juga menjadi aneh. Pemuda itu menatap Mileye, "Kamu mempermainkan aku." Mile merasa sedikit bingung, kenapa saudara mengatakan demikian? "Aku tidak punya uang yang sangat banyak, jadi berhenti." "Apakah ada masalah?"
Pemuda itu menyipitkan matanya, tidak pernah ada yang orang berani mempermainkan aku seperti ini. Mileye sangat bingung, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak punya apa-apa selain uang yang banyak? Kamu punya banyak uang, mengapa kamu marah? Mungkinkah? Ketika mengatakan demikian, Mileye pura-pura terkejut. Apakah kamu sama seperti aku, tidak punya uang sama sekali, hanya asal berteriak seperti ayam? Semua orang. Pemuda itu menatap Mileye, duel. Mileye menggelengkan kepala, menolak. Pemuda itu berkata dengan sinis, pengecut. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, apakah ada manfaat bertarung denganmu? Semua orang. Pemuda itu menatap Mileye, 1 lawan 1, apakah kamu masih ingin manfaat? Mileye berkata dengan tegas, tidak ada manfaat, siapa yang ingin duel denganmu? Apakah makan terlalu kenyang? Jika kamu ingin duel, boleh juga, harus ada taruhan. Meridian bawaan kamu itu lumayan bagus, gunakan meridian bawaan itu sebagai taruhan saja. Meridian bawaan. Ketika mendengar ini, ekspresi semua orang di lokasi langsung berubah. Ternyata tujuan bocah itu adalah meridian bawaan. Pemuda itu menatap Mileye, pada saat ini dia menyadari bahwa lawan tidak bodoh, tetapi berpura-pura bodoh. Lawan sebenarnya menginginkan meridian bawaannya. Mileye tersenyum dan berkata, bertarung tak? Pemuda itu melirik Mileye, aku punya meridian bawaan, apa yang kamu punya? Mileye merentangkan telapak tangannya, dan sebuah batu muncul di tangannya dalam sekejap. Meridian bawaan juga. Ketika melihat pemandangan ini, pemuda itu menyipitkan matanya, di tanganmu. Mileye menganggukkan kepala, mau bertarung. Pemuda itu terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, tidak masalah jika tidak mau bertarung. Jika kamu tidak mau bertarung, aku akan menjual meridian bawaan ini, setidaknya dapat menjual dengan nilai 200 miliar jalur dewa bintang. Pemuda perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya dan menatap Mileye, tidak tahu sedang memikirkan apa. Seperti yang kita ketahui, meridian bawaan ada 3 keping, dan keluarganya sudah mendapatkan 2 keping, dia bertekad untuk mendapatkan keping ketiga. Setelah memikirkan ini, pemuda itu menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, bertarung itu betapa menyakitkan fisik. Saudara ini, jika tadi menyinggung perasaanmu, tolong maafkan aku. Mileye terdiam. Hal ini sedikit di luar dugaannya, lawan ternyata tidak ingin bertarung. Pemuda itu melirik Mileye dan mengalihkan pandangan. Dia bukan benar-benar bodoh, karena orang yang berada di depannya berani mengambil meridian bawaan sebagai taruhan. Apa maksudnya? Itu maksudnya orang ini memiliki kepercayaan diri. Menahan sejenak. Saat ini, wanita di atas panggung berjalan perlahan ke depan pemuda itu. Dia menatap pemuda itu dan berkata, Tuan, 170 miliar jalur dewa bintang. Saat berbicara, dia menyerahkan kotak pedang kepada pemuda itu. Pemuda itu terdiam. Ekspresi wanita itu tampak tenang, Tuan. Pemuda itu berkata dengan suara yang serius, aku tidak punya begitu banyak. Wanita itu menganggukkan kepala, lalu melangkah ke samping. Pada saat ini, sebuah tekanan yang menakutkan tiba-tiba muncul di lokasi. Detik berikutnya, seorang wanita yang membawa pisau muncul di depan pemuda itu. Orang itu adalah Gusni. Ketika melihat Gusni, pupil mata pemuda itu tiba-tiba menyusut dan ketakutan. Setengah alam Guansuan. Wanita di depan ini ternyata adalah setengah alam Guansuan. Ternyata paviliun Xianbao ini memiliki master yang begitu mengerikan. Gusni menatap pemuda itu, 3 pilihan. Pertama, bayar lunas. Kedua, bayar 30% dari jumlah default. Ketiga, tinggalkan kepalamu dan gantung di luar aula.
Ekspresi pemuda ini tampak suram dan menunjuk Mileye yang berada di kejauhan. Dia juga sembarangan berteriak dan melanggar aturan paviliun Xianbao juga. Ekspresi Gusni tampak datar. Bagaimana kamu tahu dia tidak punya uang? Pemuda itu berkata dengan marah. Dia sendiri yang bilang. Semua orang mendengar apa yang dia katakan. Mile yang berada di kejauhan tersenyum dan berkata, aku tidak punya uang, jadi aku tidak menginginkannya. Kamu tidak punya uang, mengapa kamu masih berteriak? Kamu yang meneriakkan harga terakhir, bukan aku. Pemuda itu menatap Mileye dan tidak berbicara. Gusni menatap pemuda itu, buatlah pilihan. Pemuda itu terdiam sejenak dan berkata, aku akan membayar biaya ganti rugi. Ganti rugi, puluhan miliar. Rugi besar. Namun, dia tidak memilih untuk membayar nilai penuh, karena nominal 170 miliar ini terlalu besar, bahkan keluarganya pun tidak mampu mengeluarkannya. Dia benar-benar ingin pergi, tetapi Gusni yang berada di depannya membuatnya menyingkirkan ide yang tidak realistis ini. Pemuda itu membentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan wanita yang berada di atas panggung. Wanita itu mengambil cincin penyimpanan dan berjalan perlahan ke depan Mile dan Quincy. Dia menyerahkan cincin penyimpanan ini kepada Quincy. Ketika melihat adegan ini, wajah pemuda yang berada di samping tiba-tiba menjadi suram. Kalian, paviliun Xianbao, kalian bekerja sama untuk menjebakku. Pada saat ini, seorang tetua yang berada di sebelah kiri berkata dengan sinis, bekerja sama menjebakmu. Pemuda ini, bukalah matamu dan lihat, ini adalah Nona Quincy, ketua paviliun dari paviliun Xianbao. Mata anjingmu benar-benar buta. Ketua paviliun Quincy. Ketika mendengar ini, pemuda itu sedikit terkejut. Detik berikutnya, dia segera mengepalkan tinjunya. Ketua paviliun Quincy, maaf tadi menyinggung Anda. Quincy tersenyum dan berkata, Tuan, kamu yang ingin menjebak temanku terlebih dahulu, tetapi kamu tidak memahami batasan ini, jadi kamu malah dijebak olehnya. Kamu harus menyalahkan dirimu sendiri. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Quincy mengambil cincin penyimpanan yang berada di depan wanita itu, lalu menyerahkannya kepada Mileye, milikmu. Mileye mengedipkan mata, berikan padaku. Quincy menganggukkan kepala. Mileye terkekeh, segan. Saat berbicara, dia telah menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Quincy menatap Mileye dengan kesal, kemudian mengambil kotak pedang itu. Dia melihat kotak pedang dengan hati-hati, kemudian berkata, benda ini memang sangat bagus, dan kebetulan cocok denganmu. Saat berbicara, dia menyerahkan kotak pedang itu kepada Mileye, untukmu. Mileye menatap Quincy, untuk aku. Quincy menganggukkan kepala, untukmu. Mileye terdiam sesaat dan berkata, mengapa? Quincy tersenyum simpul, tidak ada alasan. Mileye terdiam sesaat, lalu berkata, baiklah. Saat berbicara, dia menyimpan kotak pedang tersebut. Quincy bangkit, lalu berkata, sudah waktunya kita berpisah. Mileye menatap Quincy dengan kaget, merasa sedikit mendadak. Quincy tersenyum dan berkata, aku mau pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Mileye berpikir sejenak, lalu tertawa, sampai jumpa lagi. Quincy tersenyum simpul, dia ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, apakah perlu Gusni tinggal untuk membantumu? Mileye menggelengkan kepala, tidak perlu. Quincy mengedipkan mata, ingin mengandalkan diri sendiri. Mileye menganggukkan kepala. Quincy tersenyum dan berkata, kalau begitu jaga dirimu baik-baik. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye tiba-tiba bertanya, apakah kita akan bertemu lagi? Quincy berhenti,
Setelah terdiam lama, dia berkata, mungkin tidak. Mileye merasa sedikit bingung, mengapa? Quincy menoleh untuk melihat Mileye dan mengedipkan mata, bisakah aku mengatakan hal yang sebenarnya? Mileye tertawa, tentu saja. Quincy terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata, Tuan Muda Ye, sejujurnya, aku sudah berada di luar alam semesta Guanxuan. Alasan mengapa aku berbalik adalah karena aku ingin bertemu denganmu. Alasan mengapa aku ingin bertemu kamu adalah kamu itu putra dari Paman Yang. Paman Yang adalah orang yang sangat berbakat, karena dia berjalan dari akar rumput hingga hari ini sangatlah sulit. Aku ingin bertemu putranya dan melihat putranya itu seperti apa. Kedua, kamu adalah destiny generasi ini, dan aku ingin bertemu dengan destiny era ini. Saat berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, kamu baru saja bertanya apakah kita akan bertemu lagi. Aku mengatakan mungkin tidak, karena langkahku sangatlah cepat, kamu mungkin tidak bisa mengejarku. Mileye. Quincy terkikik, apakah kamu tidak marah? Mileye menggelengkan kepala dan tersenyum. Quincy tiba-tiba berjalan ke arah Mileye, dia merentangkan telapak tangannya, dan sosok manusia kayu kecil muncul di tangannya. Dia mengembalikan manusia kayu itu kepada Mileye, jika kamu masih dapat jumpa aku dan bersedia memberikan padaku, aku akan menerimanya. Mileye menatap manusia kayu itu hanya mewakili persahabatan murni saja. Quincy menatap Mileye, bisakah aku mengatakan yang sebenarnya? Mileye. Quincy tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa selain Paman Yang, masih ada destiny yang tak terkalahkan di belakangmu, tetapi aku memilih untuk berteman denganmu bukan karena mereka berdua. Aku berteman tidak melihat identitas dan latar belakang lawan, hanya lihat dirinya sendiri saja. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, kamu memiliki banyak ide dan berempati, tetapi Tuan Muda Ye, maafkan aku mengatakan secara spontan, jalanmu sedikit melenceng. Mileye menatap Quincy, apa maksudmu? Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, kata-kata aku selanjutnya mungkin agak menyakiti orang, tetapi aku tidak memiliki niat jahat lainnya, aku hanya ingin membantumu. Saat berbicara, dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, alasan mengapa kamu bisa hidup sampai sekarang bukan karena kamu adalah orang destiny, tetapi karena destiny dan Paman Yang. Kamu mengetahui poin ini, tetapi kamu justru selalu menyingkirkan poin ini. Melarikan diri dari hati adalah kelemahan, kamu tidak menyadarinya. Jalan kebenaran agung yang sebenarnya adalah berjalan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan orang lain. Mereka membuka jalan untukmu, dan kamu berjalan dengan tenang, ini adalah hal yang tidak baik. Dan kamu mungkin tidak tahu, kamu dapat berjalan sampai sekarang adalah destiny yang berada di Bima Sakti itu terus melanjutkan hidupmu, tanpa dia, ceritamu sudah berakhir sejak awal. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepala dan menghela nafas dengan suara yang rendah, Tuan Muda Ye, jalan tidak hanya harus maju, tetapi juga harus sering melihat ke belakang, karena hanya dengan melihat ke belakang barulah dapat mengetahuinya niat awalmu. Kamu yang berada di kota Kinceng masih bisa hidup dengan baik tanpa bergantung pada siapapun. Pada saat itu, tekadmu tidak lebih lemah dari ayahmu. Tapi sekarang, kamu agak tidak realistis. Alasan mengapa kamu tidak realistis bukan karena kekuatanmu sendiri, tetapi karena destiny, kamu tidak perlu takut apapun. Saat berbicara, dia tersenyum simpul, aku datang cari kamu dan membantumu, kamu pasti berpikir bahwa aku ingin menyanjung Paman Yang atau destiny, kan? Mileye terdiam, mengepalkan tangannya. Quincy berkata dengan lembut, Tuan Muda Ye, apakah kamu menemukan sebuah masalah yang serius? Yaitu dalam banyak kasus, kepercayaan dirimu tidak berasal dari dirimu sendiri,
tetapi dari destiny. Ada destiny, jadi kamu memiliki kepercayaan diri. Tapi apakah kamu tidak merasa hal ini sangatlah menyedihkan? Mileye menundukkan kepalanya, tidak tahu sedang memikirkan apa. Quincy menyerahkan manusia kayu itu ke tangan Mileye, dan tersenyum simpul, aku tidak benci generasi kedua, tapi aku juga tidak suka mereka yang bangga dengan generasi kedua. Tuan Muda Ye, aku menantikan pertemuan kita selanjutnya, dan aku berharap kamu bisa menemukan jati dirimu dan menjadi diri sendiri. 3 pedang tidaklah mengerikan, yang mengerikan adalah kamu menganggap mereka sebagai langit-langit dan berpikir bahwa dirimu tidak dapat melampaui mereka. Semakin berpikir seperti ini, maka kamu semakin tidak bisa melampauinya mereka. Berbicara tentang ini, dia tersenyum simpul, batas alam semesta adalah tempat yang belum dijangkau oleh hati dan langkah kaki manusia, begitu juga dengan Tao. Jangan gunakan 3 pedang sebagai batasan akhir, tetapi dirimu sendiri sebagai batasan. Tuan Muda Ye, gunung dan sungai akan bertemu kembali, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan berjalan keluar aula. Di tempat yang sama, Mileye tetap diam. Sesaat kemudian, aura Mileye anjlok dengan liar, dan tingkatan alam turun lagi. Dalam waktu singkat, Mileye langsung turun ke level pertama alam pemurnian tubuh. Di aula, pemuda itu tertegun terlebih dahulu, lalu tertawa terbahak-bahak, konyol, sungguh konyol. Kultivator pedang sangatlah lucu, hati Dao hancur. Ternyata hati Dao kamu dibangun di atas tubuh orang lain, haha. Di aula, desahan terdengar satu demi satu, dan alam hatinya runtuh. Orang ini tidak berguna lagi. Di pintu masuk aula utama, Quincy berhenti melangkah, dan setelah beberapa saat, dia menghelakan nafas dengan suara yang rendah, lalu menghilang di kejauhan dengan cepat. Di aula, Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, Nona Quincy, terima kasih. Hari ini, aku menghancurkan hatiku sendiri. Aku adalah aku bukanlah putra yang Ye, bukan lagi kakak Lydia, bukan lagi orang destiny, aku adalah aku. Suara itu melesat, aura Mileye tiba-tiba melonjak liar. Renovasi hati Dao. Dalam sekejap, aura Mileye mencapai puncaknya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, ekspresi pemuda itu berubah seketika dan dia hendak bergerak. Detik berikutnya, Mileye menusuk alisnya dengan satu pedang. Mileye menatap langsung ke pemuda itu, ayo, terus tertawa sampai aku puas. Pemuda itu bersambung.